Iya. Oke, beli terus nggak sesuai. Mm. Barangnya nggak sesuai dia. Apa yang sesuai yang ditampilkan. Iya. Barangnya kayak gini nih. Setelah sampai ke rumah beda. Nah, itu yang perlu dicermati oleh ulama itu. Kan hukum tidak selamanya harus menentukan kalau seandainya ada terjadi begini, seandainya terjadi begitu, kan nggak bisa. Undang-undang kalau misalkan harus ada kondisional begitu, repot nanti. Al-Quran seandainya muncul dengan hukum-hukum yang fleksibel, nanti akan repot. Al-Quran memberikan satu konsep, memberikan contoh, seperti inilah nanti transaksi yang akan berlangsung. Tapi jika terjadi suatu hal yang berbeda, maka itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Maka ada muncul hukum al-adatu muhakkamah. Hukum adat itu hukum tradisi yang berlaku di suatu tempat, silahkan bisa ditetapkan sebagai suatu hukum. Maka bagaimana perasaan masyarakat, psikologi masyarakat itu bagaimana? Kalau masyarakat menerima, maka itu diperbolehkan. Pada akhirnya seorang ulama itu ketika merumuskan hukum fikih, maka akan diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Contoh, Dewan Syariah Nasional di negara kita tidak serta-merta kemudian menghukumi itu haram. Mereka akan kesulitan ulama itu. Kesulitannya kenapa? Kalau misalkan harus ditegaskan secara hukum satu pihak bahwa itu adalah haram, maka akan terbebani masyarakat itu. Dan masyarakat susah untuk mengamalkan itu. Sementara sekarang udah zaman globalisasi, perjalanan itu luar biasa, mobilisasi itu luar biasa besar. Maka akan susah kalau menentukan satu hukum, ya kan? Merugikan satu pihak, waduh susah itu urusannya. Gimana? Ada lagi? Yang emas jadinya gimana ya bagi? Jadi kan zaman sekarang ya emas tuh gitu nyicil, misalnya di e-commerce ya. Jadi kalau sebelumnya kita biasa kalau mau beli emas ya ada satuannya per setengah gram atau per 1 gram, 2 gram dan seterusnya. Sekarang enggak, menyesuaikan uang kita. Misalnya kita punya uang 100.000, ya udah dikonversi. 100.000 dapatnya seberapa gram. Ya tolak kita transaksi terus jadi itu tabungan emas misalnya per 1/4 gram. Terus nanti kalau udah jadi bulat misalnya 1 gram atau 2 gram itu bisa ditarik fisiknya. Kan Islam ini perkembangan kayak gitu gimana? Kan secara hukumnya bahwa misalkan dengan keuangan yang ada si nasabah ya, si nasabah hanya punya uang 10.000, maka untuk mendapatkan bentuk emas kan tidak mungkin. Berarti nggak mungkin dicongkel. Iya. Emas semestinya saya beli dengan bentuk balok ataupun dengan bentuk tertentu, kotak tertentu ataupun bentuk apa saja, atau bentuk apapun. Si as-saghih itu yang menetapkan mencetak uang itu atau emas itu seperti apa, itu kan itu sesuai dengan nanti kemampuan si nasabah. Nah, si nasabah misalkan beli, ada uang kemudian akan dibentukkan emas, diperuntukkan pembelian emas, maka disesuaikan dengan besaran uangnya. Besaran uangnya ketika misalkan hanya 100.000, maka dia hanya beberapa persen dari emas tersebut. Untuk mencapai ke bentuk 1 gram misalkan, maka akan disesuaikan dengan besaran keuangannya. Sehingga sampai uang itu mencapai pada tingkatan 500.000, maka bisa memiliki secara utuh itu emas yang diharapkan. Maka itu diperbolehkan oleh syariat. Kalau misalkan itu memenuhi dengan ketentuan dari pihak bank misalkan, maka kalau memenuhi ketentuan dan syarat yang diberlakukan itu, maka itu sudah termasuk mekanisme syariah. Ya kan? Mekanisme syariah itulah memberlakukan antarodin, kerelaan dua belah pihak. Saya dengan uang 100.000 itu untuk mencapai pada tingkat nilai emas 1 balok itu bagaimana? 1 balok itu dengan nilai 1 juta misalkan. Maka 100.000 dikali berapa supaya akan sampai? Kan tidak hanya 100.000 saja. Mereka akan dimakan oleh waktu. Maka
makan waktu itulah ditetapkan dengan satu tempo. Tempo itu akan memakan satu administrasi. Administrasi itulah nanti yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ketentuannya bagaimana? Administrasinya berapa? Disepakati secara bersama. Ketika kesepakatan itu muncul dari kedua belah pihak, maka itu dihalalkan. Selama tidak gurur. Gurur itu melampaui batas ketentuan. Melampaui batas ketentuan seperti apa? Dari harga 1 juta itu kemudian tanpa sepengetahuan pembeli ataupun nasabah ternyata melambung tinggi jadi 2 juta. Memang ada juga ulama qalilan au katsiran haram. Sedikit ataupun banyak tetap kita mau ikut yang mana. Kalau kita ngikut ulama yang mengharamkan, kita nggak beli emas. Kalau kita ngikutin yang menghalalkan, kita bisa beli emas. Yang mana? Maslahat yang mana? Kita bisa milih kan. Nah, akhirnya kesimpulannya bahwa kalau jual beli emas selama nasabah atau masyarakat mampu untuk membeli meskipun dengan cara mencicil akan memenuhi semua ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh bank tertentu ataupun badan tertentu, maka dia mengikutinya dengan baik, maka itu sudah termasuk halal. Tidak ada masalah. Selama tidak merugikan secara moral ataupun yang lainnya. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi? Kalau yang diceritain tadi, itu harganya nanti bisa beda. Nah, sekarang kita beli 100.000, mungkin segramnya itu 500 ribu. Ntar kita punya duit lagi nih, punya 100.000 lagi. Bisa jadi 1 gram udah lebih atau kurang, gitu kan? Itu konsep yang tahu ada 2 ya. Yang pertama kayak gitu. Kedua beda lagi harganya. Yang kedua ini harganya udah mengikat. Jadi misalnya, tapi kita langsung beli tuh hitungan segram atau 2 gram per satuan gitu ya. Cuman dengan cara dicicil, umumnya 1 gram 1 juta. Ya udah sekarang kita akad nih beli 1 juta. Tapi dengan cara cicil ya udah kita udah dianggap punya itu 1 gram. Nah, dan kita nyicil, harganya tetap kita nyicil untuk mencapai 1 juta. Tetap pada kedua, pada hari pertama enggak, harganya bisa beda-beda. Gantung emas kan harganya fluktuatif. Nah, ini dua konsep kayak gini beda hukum enggak? Iya, memang sih perkembangan kalau misalkan bagaimana harga emas ataupun harga benda barang yang diinginkan oleh nasabah itu ternyata fluktuatif. Nah, fluktuatif itu kan pasti disampaikan di depan. Maka disebutkan dalam satu kaidah itu at-taqabudu fi majzil aqdi fi mattahada jinsuhu. Adanya bentuk penyerahan di majelis yang sama dalam bentuk barang yang sama. Lah bagaimana kalau ternyata zaman sekarang sudah online, sudah secara cicilan atau mengangsur di majelis yang berbeda. Kemudian fluktuatif, berbeda itu bisa disebut dengan fluktuatif kalau zamannya istilahnya dalam terminologi syariah. Kalau fluktuatif, kalau misalkan disampaikan di depan ketika dia akan transaksi, Pak, nanti ini harga emas itu akan berubah dan tidak menentu perubahannya tuh. Maka ketika misalkan ini berubah, maka akan kami kenakan sekian persen. Ketika fluktuatif itu, naik turunnya itu akan disesuaikan dan akan disampaikan melalui SMS. Zaman sekarang kan ada. Memang tidak terlepas dari adanya badan tertentu, organisasi tertentu, perusahaan tertentu yang tidak memberikan transparansi informasi itu. Ternyata main naikin aja gitu. Justru yang naikin aja itulah yang diharamkan oleh syariah. Ketika misalkan dia menyampaikan secara transparansi kepada nasabah, itu yang diperbolehkan oleh syariat. Ada transparansi itulah yang termasuk dalam kategori antarodin.
menyampaikan sesuatu transparansi informasi bahwa ini akan naik secara fluktuatif, bahwa ini turun bagaimana, dia akan disampaikan. Makanya sistem yang ada dalam syariah disebut dengan murabahah. Murabahah adalah sistem bagi hasil atau sama-sama menguntungkan, untung bagi pembeli, untung juga bagi penjual. Ya. Ketentuannya sebenarnya ada di situ. Kalau misalkan fluktuatif dia disampaikan secara transparan, maka itu dihalalkan dan itu diperbolehkan oleh syariah. Jadi pembicaraan awalnya gimana? Apa tuh? Pembicaraan awalnya jelas. Iya, makanya kan kalau misalkan di bank tertentu begitu ada nasabah akan membeli emas, dia disampaikan ketentuannya, syaratnya seperti ini, kemudian ketentuannya begini, aturan mainnya seperti apa, aturan mainnya disampaikan. Jika nanti terjadi kenaikan harga, maka kami akan menaikkan sekian persen kepada nasabah. Jika dalam satu tempo ataupun waktu yang sudah ditetapkan itu akan mengalami fluktuasi, maka akan diinformasikan lebih lanjut. Biasanya seperti itu ada. Biasanya ada kalau zaman sekarang. Sekarang kan sudah canggih. Jadi semuanya informasi itu disampaikan melalui media sosial dan lain sebagainya. Ketika itu berlangsung, maka dihalalkan dan dibolehkan oleh syariat. Ya, kalau saya secara pribadi sih membolehkan, asal kita tidak merasakan dirugikan. Kalau merasa dirugikan ya berarti itu haram hukumnya, dan itu adalah riba. Ya. Ada lagi? Ya, cukup ya. Ya kita cukupkan pembahasan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.